Nah, itu yang untuk Aziza Fakri. Kira-kira oh di sini nggak ada ya orangnya. Aziza nggak ada ya di sini. Oke, mungkin itu dulu untuk Aziza. Bagi teman-teman yang baru masuk dan pengen di-review, silakan kirimkan videonya ke link link videonya ke PC aku ya. Oke, itu untuk Aziza. Nah, sekarang kita akan masuk ke videonya Cika. Di sini saya akan menjadi tim pro. Dewan juri yang terhormat, setiap individu memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda di setiap bidang yang tidak dapat kita samaratakan hanya dengan sistem ranking. Status quo pada saat ini berkembang dengan begitu cepat dan canggihnya. Generasi kita saat ini memiliki kemampuan yang lebih dalam berkembang, apalagi untuk menentukan keputusan mereka sendiri sesuai dengan minat bakat yang mereka miliki. Kita ambil contoh nyata pada remaja pelajar di jenjang SMA SMK yang kini memiliki sistem pemilihan jurusan yang berbeda-beda yang sesuai dengan bakat dan minat mereka yang ingin mereka kembangkan untuk masa depan mereka. Jika kemampuan mereka dinilai berdasarkan ranking, maka itu tidak akan relevan pada kehidupan realita saat ini, Dewan Juri terhormat. Mengapa demikian? Mari kita lihat, jika kita menyamaratakan kemampuan siswa dengan angka ranking atau sistem ranking, maka itu tidak akan 100% menjamin bahwa siswa itu berada di posisi 3 atau posisi 2, padahal bidang mereka bukan di situ, Dewan Juri yang terhormat. Dengan ini, kami bangga menjadi tim pro dan mendukung mosi ini. Sekian dari saya tutup dengan terima kasih. Baik, terima kasih videonya Cika. Mari kita berikan applause untuk Cika karena sudah mencoba untuk menyampaikan argumentasinya. Oke, teman-teman, terkhususnya Cika ya. Kalau misalnya Cika nggak bisa on mic, silakan didengarkan aja. Kalau misalnya bisa on mic, nanti aku lebih prefer nggak tuh? Prefer kamu untuk ngobrol-ngobrol bareng. Kita coba bedah ya. Oke, secara preview, apa yang dibicarakan sama Cika, Cika itu berbicara tentang karakteristik dari individu. Ini masuk ke dalam setup, teman-teman. Ketika kita memberikan sebuah penjelasan, kalau di Azizah tadi setupnya itu bicara tentang sistem ranking adalah bla 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 bla. Nah, Cika itu lebih fokus pada individu itu seperti apa. Kayak manusia ini kayak gimana sih karakteristiknya. Nah, itu adalah salah satu bentukan dari setup. Teman-teman boleh mau masukin dua-duanya yang si Azizah tadi atau Cika boleh dua-duanya dan itu bagus kalau bisa dua-duanya dijelaskan secara langsung. Oke, individu itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Em, yang kedua, untuk argumentasi yang ditawarkan sama Cika di dalam pidatonya, bahwasanya sistem ranking itu tidak sesuai dengan realita. Kalau misalnya banyak perbedaan-perbedaan dari minat dan bakat si siswa itu sendiri. Dan juga ini didukung dengan karakteristik dari generasi yang lebih ingin untuk menentukan arah masa depannya sendiri. Dan yang kedua, ini juga didukung dengan penjelasan kalau misalnya ketika adanya sistem ranking, dia tidak akan bisa untuk mencapai apa ya, tingkatan tertinggi dari potensi dia. Tingkatan tertinggi dari potensi ini dijelaskan oleh Cika dengan bahas dengan kata-kata tadi tuh nggak bisa capai ranking 2, nggak bisa capai capai 2 atau satu. Itulah pokoknya. Nggak bisa capai 2. Oke, mari kita coba bedah ya speech-nya Cika. Pertama, di dalam memberikan setup untuk idenya, aku sangat mengapresiasi itu. Tapi masalahnya dengan mirip dengan Aziza, penjelasan dari setup kamu masih belum em, cukup tebal. Kita tidak bisa untuk semena-mena bilang kayak ya udah individu itu beda-beda makanya ranking jelek. Kita tuh harus coba untuk membangun apa ya, penjelasan secara tahap demi tahap ketika memberikan sebuah setup. Ya udah kenapa dengan karakteristik manusia itu yang berbeda-beda nggak boleh disamaratakan.
nggak boleh dikasih ranking-ranking. Jelaskan pertama, ketika individu beda-beda dan disamaratakan oleh ranking, maka ini akan berdampak pada kasus diskriminasi. Standar itu memunculkan apa ya, pengakuan dan penghinaan. Nah, itu apa ya? Eh Validasi dan delegitimasi kayaknya enggak deh. Apa pokoknya itulah. Invalidasi. Ketika adanya standar yang di dalam konteks debat ini ranking, maka akan memunculkan orang yang akan dipuji dan orang yang tidak akan dipuji. Kenapa sih standar dari ranking itu nggak bagus? Karena standar dari ranking itu masih terbatas pada konteks-konteks em, akademik yang belum 100% merepresentasikan kemampuan dari si individunya tadi. Misalnya nih, kamu akan bisa dapat ranking satu, tapi orang yang ranking satu bisa jadi secara kecerdasan emosionalnya dia lebih jelek daripada orang yang ranking terakhir. Apakah orang punya kecerdasan akademik bagus dibandingkan dengan orang punya kecerdasan intelektual bagus bisa diadu untuk kayak oh dia ini derajatnya lebih tinggi daripada yang intelektual. Ini emosional lebih tinggi daripada em, apa ya, intelektual lebih tinggi daripada yang emosional. Nggak bisa kan, kita nggak bisa untuk memberikan em, apa ya, semacam klaim, semacam label bagi seseorang itu gagal, seseorang itu gak naik apa ya, nggak bagus, seseorang itu beban, seseorang itu pinter, seseorang itu jenius, hanya berdasarkan dari nilai ranking aja. Seseorang itu kita puja-puja hanya berdasarkan dari ranking nilai itu aja. Makanya, ketika adanya karakteristik dari individu yang tidak bisa disamaratakan tadi, standar dari ranking itu masih belum bisa dipraktikkan secara praktik untuk merepresentasikan nilai dari manusia itu sendiri. Nah, ketika adanya konteks individu yang berbeda-beda, maka orang yang kita diskriminasi itu tidak jelas standarnya. Karena dia tidak ber, kita tidak berhak untuk mendiskriminasi dia. Misalnya kayak aku, aku ketika punya latar belakang yang berbeda dengan temanku yang ranking satu. Dia orang kaya, dia bisa bayar les, dia bisa fokus belajar, dibandingkan dengan aku yang harus em, bantuin orang tuaku dagang ketika pulang sekolah, nggak bisa dapat les, nggak bisa dapat buku, harus belajar sendiri, dan akhirnya aku ranking terakhir. Itu nggak bisa dibandingkan, teman-teman. Aku tidak bisa apa ya, aku secara kemanusiaan, secara naluriah itu adalah aktor rentan. Aku bukan orang yang apa ya, ranking satu, ranking terakhir karena keinginanku, karena kondisiku aja, karena individu itu ya beda-beda aja. Jadi berdosa banget lu ngehujat orang yang kayak gua kalau misalnya gua ranking terakhir. Nah, itulah yang bisa kamu munculkan di dalam pidato terkait dengan setup kamu. Ketika individu yang berbeda-beda tadi dan kita samaratakan dengan ranking, maka munculkan aktor rentan yang kayak aku tadi, ilustrasi aku tadi. Itu akan memberikan apa ya? Kayak dampak psikis kepada aku, dampak materi kepada aku, bahkan dampak masa depan. Kalau misalnya ranking rendah terus, misalnya aku tinggal kelas kan, kalau misalnya aku tinggal kelas, otomatis aku oh ini dong kayak udah nua dulu baru bisa ke lingkungan kerja. Atau bahkan di kasus aku tuh di DO, nggak apa dikeluarkan dari sekolah karena rankingnya rendah terus. Nah, alhasil ini akan memberikan semacam apa ya, dampak buruk signifikan bagi aktor rentan ketika adanya si ranking tadi. Makanya karakteristik dari individu berbeda-bedamu tuh bisa kita tarik ke dalam kontribusi yang lebih bagus di dalam perdebatan. Nah, improve Cika ke depannya ketika berdebat akan lebih bagus seperti itu. Ketika kita memberikan sebuah setup karakteristik, terus ada apa dengan karakteristik itu? Dijelaskan secara panjang lebar. Yang kedua, ketika Cika bicara tentang em, ini
tidak relevan dengan realita, maka Cika harus menjelaskan apa realitanya sekarang. Emang kayak gimana sih realitanya sekarang? Udah sempat di-mention kalau misalnya ada SMA dan SMK yang coba untuk dibagi sesuai dengan sama minat dan bakatnya. Oke, tapi itu masih belum tergambar. Maksudnya itu kayak gimana? Harus lebih dirincikan lagi. Misalnya, SMA dan SMK itu dirancang jurusannya, mau itu IPA, IPS, mau itu TKJ, perfilman, pelayaran, teknik mesin, dan lain sebagainya, otomotif gitu. Nah, itu semua udah dibikinkan berdasarkan sama uh, kebutuhan pasar, kebutuhan masa depan, kebutuhan realitas. Misalnya kayak SMA, SMA ada IPA sama IPS. Nah, itu kan representasi dari perkuliahan nanti. Ada Saintek sama Soshum. Nah, itulah yang bakal bisa kamu lanjutkan nanti di masa depan. Atau otomotif, otomotif itu implementasi dari perbengkelan atau pelayaran, implementasinya nanti bisa ke anak buah kapal gitu dan lain sebagainya. Nah, itu yang memberikan sebuah framing awal kalau misalnya oh ternyata realita kita itu banyak loh dan terkhusus loh dan nggak bisa kita coba untuk kerucutkan dengan sistem perankingan ini aja dengan sistem perankingan yang masih secara general gitu. Karena kita harus belajar ini, belajar itu yang sehingga pada akhirnya itu nggak match dengan kebutuhan pasar. Buat apa aku ranking satu? Aku pinter untuk em, apa ya menyelesaikan aljabar, tapi ternyata ketika aku udah tamat sekolah, nggak ada sama sekali interview kerja yang nanyain aku tentang aljabar tadi. Nggak ada interview sekolah yang nanyain tentang em, kamu ranking berapa, kamu berapa kali win strike jadi ranking satu. Nggak ada yang nanyain itu sama sekali. Artinya, ketika sistem ranking itu tidak sesuai dengan pasar secara praktik, orang-orang di pekerjaan nggak butuh itu, maka kamu nggak perlu untuk bikin sistem ranking tadi. Justru cuma bakalan menyempitkan orang pada eh, apa ya pada kelompok-kelompok tertentu misalnya kayak lu capek-capek belajar matematika untuk ngejar ranking, capek-capek belajar fisika, belajar biologi, tahu-taunya waktu masa depan orang butuhnya ini, butuhnya penyanyi gitu dari lu. Makanya itu menjadi tidak bagus. Yang kedua, kamu juga bicara tentang potensi pengembangan diri. Karena ada sistem ranking tadi, kamu sulit untuk mengembangkan dirimu sesuai sama minat bakatmu. Jelaskanlah kayak gimana bentukannya. Misalnya nih, aku bagus dalam olahraga. Kayak main bola ini jago banget gitu. Sekali sepak pokoknya gol lah sama aku. Ketika aku jago banget main olahraga, main bola, dan masih ada sistem ranking ini, aku bisa jadi terancam untuk tidak naik kelas karena aku terlalu fokus untuk ngejar, terlalu fokus latihan bola. Siang malam aku latihan bola terus, sehingga aku nggak sempat belajar. Dalam ujian, aku ranking terakhir. Alhasil aku nggak bisa naik kelas atau aku dapat cacian dari guru, lu main-main bola mulu, tapi ranking terakhir gitu, nggak bagus kamu gitu, bla 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 lah. Nah, bentukan-bentukan narasi seperti itu dan akibat-akibat seperti itu yang menjadi dampak buruk bagi si siswa tadi dalam pengembangan dirinya. Makanya lebih baguslah kita hapuskan aja sistem ranking tadi biar orang-orang bisa mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan em, apa ya spesifikasi dia. Karena balik lagi ke karakteristik kamu individu itu berbeda-beda, jadi ya udah suka-suka individu itu yang beda-beda, nggak usah kita samaratain dengan adanya ranking tadi. Nah, mungkin di dalam argumentasi Cika yang bisa diimprove ke depannya adalah bagian-bagian tadi ya. Nah, terakhir, jika bicara tentang em, nggak ada jaminan untuk kita bisa mencapai potensi tertinggi kita, itu adalah poin yang menjadi dampak akhir dari penjelasanmu. Tapi yang masih kurang, pertama itu adalah masih mirip kasusnya dengan si Azizah tadi. Kamu masih menggunakan kayak bahasa yang belum semua orang paham. Kamu memberikan analogi dia nggak bisa capai tiga, nggak bisa capai dua atau capai satu gitu. Maksudnya apa gitu? Nggak terlalu tergambar secara eksplisit. Maksudnya apa?
Di dalam debat, teman-teman harus bisa menjelaskan secara lantang, kayak langsung, kayak eksplisit. Jangan sampai orang mikir dulu ini maknanya apa. Karena kita bakal kayak di track secara terus-menerus gitu. Jangan bikin orang mikir lama di satu poin yang kamu jelaskan. Padahal kamu harus menjelaskan banyak hal nanti ke depannya. Jadi, ke depannya kamu mungkin bisa memberikan penjelasan lain. Misalnya kayak em, akan sulit bagi dia untuk mencapai potensi maksimalnya. Potensi maksimalnya itu dalam konteks apa? Misalnya dalam konteks dia uh, pintar renang, dia bakal bisa untuk menjadi atlet renang ke depannya kalau misalnya dia tidak terkekang sama sistem ranking ini. Nah, itu yang bisa kamu jelaskan. Terus setelah itu jelaskanlah kenapa buruk banget sih ketika siswa itu nggak maksimal kita gunakan kemampuannya, kita kembangkan kemampuannya. Maka kamu jelaskan, misalnya di masa depan kita itu kan butuh yang namanya persaingan, kayak dalam konteks global antar negara kah, atau antar kabupaten kah, antar kota, antar sekolah, antar apapun itulah, kita butuh persaingan. Ketika siswa kita itu tidak mencapai titik tertingginya, potensi tertingginya, maka dia akan kalah saing. Nah, otomatis itu bakal buruk, baik bagi siswanya, mungkin dalam konteks kesempatan dia terbatas, dia nggak bisa juara satu mungkin di perlombaan dia, atau dia nggak bisa mendapatkan slot pekerjaan, atau dia nggak bakal bisa dapetin slot atlet gitu kan, di dalam tim kan ada slotnya gitu. Dia nggak bakalan bisa untuk dapat kerja atau menjadi orang yang lebih berguna pada kedepannya. Yang kedua, bagi sekolahnya pun juga nggak bakalan dapat prestasi. Sekolah itu nggak bakalan bisa untuk capai apa ya, alumni alumni bagus, lulusan lulusan terbaik, karena potensi dia udah terbatas sama si sistem ranking yang tadi, yang memaksa dia untuk dia udah belajar sesuai sama mata pelajaran yang diujiankan aja nanti. Nah, itu untuk Cika ya, review video yang udah Cika jelasin. Nanti, halo Cika, mungkin kalau misalnya Cika bisa ngasih respon, kalau misalnya lagi enggak, kita next aja. Oke, kita akan masuk ke bagiannya. Wait, kita akan masuk ke bagiannya Rifki. Saya Rifki Adrimolana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Adrimolana akan memperhatikan debat dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa sistem ranking di sekolah akan membawa lebih banyak dampak buruk daripada dampak baik. Dengan standing position pro. Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Juri, premis pertama yang kami tawarkan yaitu 1. Sistem ranking akan menghilangkan esensi tujuan pendidikan dan menjadikan sebagai ruang kompetisi, di mana ranking menjadi suatu standar belajar bagi seorang siswa. Adanya standar ini menjadikan sekolah sebagai ruang kompetisi untuk mempertahankan posisi ranking ataupun menjadikan lebih naik dari ranking tersebut. Hal ini akan menghilangkan esensi tujuan pendidikan karena mereka belajar hanya untuk mempertahankan ranking, mempertahankan suatu standar, dan mereka juga akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ranking tersebut. Juri, sistem pendidikan nasional kita telah diatur dalam regulasi dengan jelas yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Juri, mari kita lihat negara Finlandia, di mana mereka tidak menggunakan sistem ranking di sekolahnya. Berdasarkan jurnal ilmu pendidikan, sistem pendidikan Finlandia meyakini setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda. Finlandia juga tidak ditemukan tes yang serupa untuk murid. Tokoh pendidikan nasional kita juga menegaskan dari Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan juga menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa memberikan suatu standar untuk murid dengan berbagai kemampuan yang beragam.
Juri, coba bayangkan jika aku yang berbakat dalam bidang olahraga, tapi kemampuan akademiku masih dibilang cukup. Artinya apa, Juri? Artinya sistem ranking hanya menjadi label untuk siswa yang pandai dalam aspek akademik. Sedangkan siswa memiliki kemampuan yang beragam, kemampuan olahraga, kemampuan seni, dan juga ataupun kemampuan kepemimpinan. Atau coba bayangkan jika aku yang ranking 1, Juri, dan orang tuaku menuntut untuk mempertahankan posisi ranking tersebut. Aku harus belajar lebih rajin lagi, bahkan aku harus belajar hingga larut malam. Dan Juri, ini bukti bahwa sistem pendidikan kita hanya berorientasi untuk menjadi selalu nomor satu, bukan daripada pemahaman moral ataupun karakter. Juri, sistem ranking bukan hanya merusak esensi tujuan pendidikan, tapi juga merusak karakter dan mental siswa. Maka dari juri, layaknya puncak yang ditaklukkan, ini adalah pembuktian dari ambisi kami. Juarakan ambisi dan persuasi, kami bangga menjadi tim afirmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Halo Rifki. Rifki masih di sini nggak? Iya, Kak. Oke, oh my God. Teman-teman, kita kasih aplaus dulu bagi Rifki yang udah coba untuk menyampaikan argumennya. Wah, ini bagus nih. Oke, nah aku juga akan bagi. Yang pertama itu secara review ya, deskriptif. Apa aja yang udah coba Rifki sampaikan. Yang kedua, gimana nanti kita coba untuk lebih baik lah, Rifki. Nah, pertama itu Rifki di dalam pidatonya menyampaikan banyak penjelasan ya. Dari satu premisnya aja. Rifki langsung membuka pidato dengan premisnya, yaitu adalah menghilangkan esensi dari pendidikan. Jadi berangkat dari standar dulu. Kalau misalnya, oke, iya Cika. Oke. Kalau misalnya di em, sistem ranking itu memunculkan sebuah standar, yang standar akan memunculkan perlombaan dari siswanya, yang bagi Rifki perlombaan itu nggak bagus karena dalam konteks mempertahankannya, dia bakal mencoba untuk menggunakan segala cara nantinya. Nah, dalam konteks esensi dari pendidikan itu nggak sesuai karena yang dibutuhkan sama pendidikan adalah tentang karakter, watak, dan lain sebagainya. Ini juga dibuktikan sama kasus di Finlandia dan juga ada mengutip tentang iya dari Ki Hajar ya. Kalau misalnya seseorang manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda, di mana kita nggak bisa menstandarkannya. Yang kedua, em, Rifki juga udah masuk ke dalam visualisasi. Visualisasi yang kayak aku contohkan tadi. Kayak aku adalah anak yang pintar olahraga. Ya. Dengan itu yang cara Rifki bicarakan. Dan itu bagus teman-teman. Ketika kita ingin memberikan penjelasan, kita nggak apa-apa untuk memberikan visualisasi dengan ilustrasi yang seperti itu. Karena bisa terjadi aja ya kasus-kasus yang kayak gitu. Nah, em, di akhir Rifki setelah menjelaskan panjang lebar, dia menarik bahwasanya masih ada nih satu celah di dalam praktek orang yang mati-matian mencapai standar karena ranking tadi itu bakal memunculkan siswa yang overwork nih larut malam yang dibicarakan kan dan juga em, adanya kerusakan karakter karena nggak ada pemahaman moral di sana. Oke, secara penjelasan dari tiga video tadi Rifki lebih tebal tapi masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita bedah. Nah, aku akan masuk ke dalam bagian yang bisa kita bedah. Pertama dulu, apakah di dalam berdebat membuka dengan langsung premis itu nggak masalah? Nggak masalah aja, dan itu bagus. Namun, ketika kamu ingin memberikan sebuah premis, lebih bagusnya kamu memberikan penjelasan deskriptifnya di awal, semuanya di awal dulu. Kayak premis aku adalah ingin menghilangkan esensi pendidikan. Esensi pendidikan. Di awal setelah premis itu, kamu lebih bagus berangkat dari esensi pendidikan itu emangnya apa sih? Esensi pendidikannya itu emangnya apa sih? Kenapa baru ketika kita jawab apa, baru kita bicara tentang kenapa nantinya. Nah, di dalam pidato Rifki langsung aja berangkat kenapanya dulu, baru nanti di akhir diselipinnya apa esensi pendidikannya itu di watak. Ketika aku menjadi juri, mencatat poinnya Rifki, aku tuh kayak sebari Rifki menjelaskan kenapanya, aku tuh menanyakan, emang esensi pendidikan tuh apa sih maksudmu? Apa yang kamu ingin kontekskan di dalam debat ini dengan esensi pendidikan? Oh, baru di akhir baru muncul. Di dalam debat, apakah boleh-boleh aja seperti itu? Boleh aja,
Tapi akan lebih mudah untuk dicerna ketika kita berangkat dengan standarnya dulu. Esensinya itu apa? Nah, akan lebih bagus mungkin di awal kamu bicara tentang esensi pendidikan itu adalah bicara tentang bagaimana membentuk manusia dalam konteks yang berkarakter. Kita itu tidak meninggalkan apa ya? Nah, mungkin kamu bisa tambahkan penjelasan. Kita tidak meninggalkan yang namanya kompetisi. Kita ya tidak meninggalkan yang namanya pengetahuan. Kita tidak meninggalkan yang namanya belajar, matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Kita nggak meninggalkan itu. Tapi pendidikan, tapi pengetahuan itu adalah bagian satu bagian dari pendidikan, bukan pendidikan itu sendiri. Jadi kayak gini loh. Em, ini kan pendidikan. Nah, ini adalah pengetahuan. Di temannya pengetahuan ini ada banyak kayak watak, perilaku, terus juga cara berpikir, kecerdasan emosional, terus apa lagi? eh Ketenangan, tanggung jawab, kejujuran, bla 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 lah. Masih banyak faktor-faktor dari pendidikan lain. Nah, ketika adanya standar berbasis dengan ranking, yang dimana ranking itu cuma bisa mengukur pengetahuan aja, yang banyak tadi teman-temannya pengetahuan itu menjadi tersingkirkan. Alhasil orang apa ya, menjadi terlalu simplistik, terlalu simpel untuk memberikan kesimpulan bahwasanya pendidikan sama dengan pengetahuan. Jadi menggeser tolak ukur. Nah, itu yang terjadi ketika kita bicara tentang standar. Alhasil, ketika adanya penggeseran tolak ukur, ini nggak lagi menjawab esensi dari pendidikan itu sendiri. Yang harusnya kita juga bicara tentang karakter, kita bicara tentang watak, kita bicara tentang sifat, kejujuran, emosional, tanggung jawab dan lain sebagainya, itu menjadi hilang. Nah, alhasil esensi menjadi berubah, menjadi tersederhanakan, kayak ya udah cuma pendidikan sama dengan pengetahuan. Nah, ketika Rifki bisa menjelaskan lebih jelas ke sana, jadi orang kayak paham gitu loh. Oh, ini ya yang maksudnya sama hilangnya esensi pendidikan. Nah, barulah kamu berangkat dengan visualisasi yang kamu bicarakan tadi. Misalnya, ketika adanya perankingan, orang-orang akan lebih fokus untuk mengejar si pengetahuan tadi dibandingkan dengan hal-hal lain kayak karakter kah, kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Makanya, kalau kalian pengen bawain fakta ya, kayak makanya banyak kasus di status quo sekarang, orang nyontek demi dapatin nilai tinggi. Orang joki demi dapatin nilai lebih tinggi. Orang apa ya? Pakai AI untuk dapetin nilai yang lebih tinggi. Kenapa? Karena adanya sistem ranking tadi. Ketika ada ranking tadi dan pengakuan cuma bisa dicapai dari pengetahuan, ya udah orang kejarlah itu dengan cara apapun. Walaupun nantinya dia meninggalkan kejujuran, tanggung jawab, kerja keras dan lain sebagainya, walaupun itu dikesampingkan, dia nggak peduli. Dia fokus aja sama pengetahuan. Alhasil orang yang berpendidikan sekarang itu menjadi cuma orang yang berpengetahuan aja, tapi nggak ada akhlaknya. Nah, mungkin bisa nanti di dalam penjelasan, mungkin kalau kamu pengen ngembangin ke premis kedua, premis ketiga, itu bisa kamu tarik nantinya, bikin premis baru dari penjelasan yang udah aku mention tadi. Nah, ketika adanya em, uh, perubahan standar penghilangan esensi tadi, maka akan meningkatkan potensi dari kecurangan-kecurangan. Barulah kamu bilang kayak dia ingin ranking satu dengan segala cara, nyontek kah, entah itu um, nyuri tugas temannya kah, dan lain sebagainya. Nah, um, ketika kamu udah sampai di titik itu, sebenarnya satu poin lagi yang bisa kamu tarik itu. Terus kenapa ada apa dengan masalah orang-orang yang melakukan orang-orang siswa-siswa yang melakukan segala cara untuk mendapatkan ranking satu. Apa masalahnya? Emangnya masalah signifikannya itu di mana? Nah, itu yang masih belum kamu coba jelaskan. Jelaskanlah. Masalah signifikannya itu bisa di konteks kecurangan akademik, bisa di konteks nggak representatif gitu. Yang harusnya dia nggak pintar-pintar amat karena adanya kecurangan, ya dia jadi dianggap pinter gitu loh. Dan kadang kalau misalnya dianggap pinter, dia menjadi role model
Dia menjadi ketua kelas kah? Dia menjadi orang yang ditanyain kah? Kalau misalnya ada masalah, dia menjadi panutan bagi teman-temannya gitu loh. Nah, itu yang tercipta dan itu buruk bagi pendidikan dan karena kita nggak punya kiblat yang benar. Nah, barulah kamu masuk ke dalam perbandingan. Perbandingan nih di status quo kayak di Finlandia, justru esensi pendidikan tuh nggak berasal dari perankingan, bla bla bla. Nah, kamu jelasin kayak yang kamu jelasin tadi. Nah, itu udah kayak wah, ini udah bagus nih. Udah kalau misalnya di dalam konteks debat, nilainya itu udah bisa di 75 ke atas, kayak di atas standar. Kalau misalnya konsisten ya di setiap premis penjelasannya kayak gitu. Dan juga kalau misalnya lawan kamu nggak terlalu bagus. Em, terus kamu berikan visualisasi eh kalau ada orang yang jago olahraga, terus dia itu nggak bakal bisa untuk apa ya, kayak digeneralisir, disamain karena kemampuannya berbeda gitu, bla bla bla. Nah, lagi-lagi yang menjadi apa ya, kayak gregetan aku, yang kurang dengan argumentasi-argumentasi dia teman-teman itu tuh kayak penjelasannya gitu loh. Terus dengan adanya em, kemampuan yang beragam tadi, lantas apa buruknya? Coba jelaskan lebih lanjut. Kenapa kemampuan beragam tadi itu lebih buruk? Ini bisa masuk ke isu diskriminasi yang udah aku jelasin, atau apapun itulah permasalahan-masalahan yang ketika orang beragam terus disamain, apa yang akibatnya. Terus yang kedua, juga bicara tentang overwork. Orang siswa yang kerja larut malam, belajar, terlalu memaksakan diri, dan lain sebagainya. Juga sama kritiknya. Terus apa buruknya ketika siswa itu larut malam? Bisa bicara tentang kesehatan siswanya kah? Bisa psikologi ya, psikis siswanya kah? Bisa ke hubungan dia dengan teman dan keluarganya kah? Kayak banyak tuh kasus-kasus orang yang pinter banget, yang rajin belajar banget, itu habis waktunya cuma buat belajar doang, sehingga dia jarang berkomunikasi dengan keluarganya. Alhasil dia tertutup. Nah, dia tuh nggak harmonis di keluarganya, nggak interaktif, nggak komunikatif satu sama lain. Makanya kurang bagus. Ah, itu harus dijelaskan biar kayak wah anjir berat banget nih. Gimana caranya nih? Ya, itu yang bakalan dipikirkan oleh juri dan tim lawan kami juga kayak gitu. Oh iya ya parah banget ya. Yaudahlah aku fit in ke kamu aja, aku pindah posisi aja. Nah, cara-cara seperti itulah yang bikin argumentasi kamu itu menjadi lebih persuasif, informatif, persuasif, lebih meyakinkan bagi orang yang mendengarnya. Nah, mungkin itu yang bisa kamu em, tambahkan di dalam speech kamu ketika kamu memberikan sebuah premis, karena itu menjadi poin kesimpulan kamu nantinya. Kamu bilang tentang nggak ada pemahaman moral, akan merusak karakter dan lain sebagainya. Itu kayak bisa di ini sih, kayak dijadikan sebuah poin baru lagi. Karena kamu tadi itu mungkin karena kehabisan waktu, jadi cuma cukup di penjelasan ya udahlah di bagian larut malam. Tapi yang bicara tentang nggak ada pemahaman moral itu menjadi eh, dikit doang, kayak mention doang, kayak poinnya aja, judulnya doang tapi isinya belum ada. Mungkin kalau dalam pemahaman moral bisa kamu bicara tentang karena kita terlalu fokus pada pengetahuan sehingga jam pelajaran itu banyaknya lebih ke akademis saja. Makanya di status quo banyak banget em, jam pelajaran itu dipakai untuk pembelajaran-pembelajaran formal lain, mata pelajaran yang bisa diukur dibandingkan dengan bimbingan konseling mungkin atau dengan pendidikan karakter mungkin di sekolah. Nah, itu karena adanya kuota dan kuota itu terbatas dan pengetahuan itu diprioritaskan, kuota dari pendidikan berkarakter menjadi lebih rendah. Nah, itu yang bisa kamu coba uh, elaborasi lebih lanjut kalau misalnya pengen masukin ke penjelasan yang itu. Namun, ini note nih ya, kalau misalnya di dalam debat, cobalah untuk tidak langsung melabelkan ini tidak kayak ini tidak akan memberikan pemahaman moral gitu. Ini tidak akan mensukseskan siswa. Ini tidak akan eh, membuat siswa jujur. Ini tidak akan membuat siswa kompetitif dan lain sebagainya. Ini bikin siswa malas belajar. Ini bikin siswa curang dalam mendapatkan nilai. Ketika dalam teman-teman memberi statement, jangan 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 terlalu sering untuk memberikan statement yang seperti itu, teman-teman. Kok aku resen?
em, jangan sering-sering untuk memberikan statement yang kayak gitu. Kenapa begitu? Karena butuh pembuktian valid gitu. Kalau misalnya kalian memberikan statement yang ya dan tidak, karena itu sulit banget untuk dibuktikan. Maka dalam debat teman-teman harus bicara tentang cenderung. Gunakanlah bahasa-bahasa cenderung. Berkemungkinan tinggi, eh, akan lebih mungkin dan lain sebagainya. Jadi teman-teman akan dianggap kayak nggak ngeklaim-klaim aja. Kita tuh juga nggak denial dengan apa namanya, dengan realita. Karena di realita masih bisa ditarik-tarik, di dalam debat masih bisa ditarik-tarik. Kayak ranking itu membuat orang curang. Oh belum tentu. Ada juga orang yang nggak curang walaupun ada sistem ranking. Emang ada juga orang yang curang karena sistem ranking, tapi kita tidak boleh membuat sebuah fakta baru. Nah, yang kita bisa boleh lakukan di dalam debat adalah nge-framing fakta-fakta yang udah ada menjadi lebih meyakinkan. Nah, itu yang bisa Rifki tambahkan di dalam pidato nantinya. Boleh Rifki, apakah ada ini pertanyaan lanjutan dari Rifki? Atau dari teman-teman juga nggak apa-apa? Oh, ini ada chatnya. Baik Kak. Tidak ada Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke. Aku aku coba baca-baca komentar teman-teman ya. Ini dari Cika tadi. Karena saya terbiasa sama P2 jadi kebiasaan lanjutin dari P1-nya. Tidak masalah. Em, Kalau misalnya kamu terbiasa sama P2 juga dasar-dasar P1 itu memang harus ini loh. Harus ada di kita. Intinya kalau misalnya kita pengen belajar debat, belajar di P1 dulu aja. Karena semua orang apa ya, semua ekstensinya akan berasal dari P1 tadi. Kalau misalnya kemampuan P1 kamu udah bagus, kamu bisa fleksibel di P2 dan P3 nanti. Nah, itu yang bisa kamu coba ini ya, eh, pelajarin lagi. Karena di konteks tidak sparring memang akan sulit sekali untuk ini berlatih sesuai dengan role speaker kita. Ini nggak apa-apa. Oke, dari Rifki. Saya langsung menuju premis karena kakak memberi batas 2 menit. Sebenarnya ya juga menambahkan bahkan oke. Iya, nggak masalah karena aku kayaknya Rifki ini udah beberapa kali berdebat mungkin, jadi kayak udah tahu apa aja DOP dari diri dia yang harus dijelaskan. Gunanya aku batasin 2 menit. Asumsinya itu kayak kita bisa mencoba untuk bedah lebih fokus ke kualitasnya dibandingkan dengan kebanyakannya daripada kuantitasnya, dan juga kita bisa dapatin banyak orang nanti kalau misalnya nggak terlalu banyak. Oke, benar dengan yang kamu bilang kalau misalnya lebih bagus untuk memberikan BOP status quo, nggak langsung ke premis, dan kalau misalnya mau tambah premis juga bagus. Oke, itu teman-teman untuk review-reviewannya. Kalau misalnya ada, kayaknya nggak ada deh yang baca aku. Ntar ya, aku cek WA dulu ya. Hmm, oke, kayaknya nggak ada lagi yang ngirim teman-teman. Aku akan ngasih terakhir sebelum tanya jawab. Kalau misalnya ada yang ingin tanya jawab, untuk kesimpulannya dari yang aku dengarkan eh, 3 video tadi. Yang pertama, jika teman-teman masih cenderung dengan banyak eh, banyak tambahan-tambahan poin gitu, kayak mengucapkan salam yang panjang, memberikan mentionan yang banyak pada dewan juri yang terhormat, dewan juri yang saya hormati, em, tim pro yang kami banggakan, tim kontra yang kami banggakan, izinkan saya untuk menyampaikan argumen bla 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 bla. Pokoknya yang embel-embel begitulah, yang bukan isi konten. Jika teman-teman jika teman-teman berlomba dan lomba debatnya itu dijurikan oleh pendebat, dijurikan oleh debater. Em, Kalau misalnya kita pengen tahu ya ditanyain aja ke panitianya. Ini jurinya siapa? Dosen kah, akademisi kah, guru kah, atau pendebat? Kalau misalnya kalau misalnya pendebat, teman-teman bisa lebih fokus ke kontennya aja. Jangan terlalu banyak embel-embel. eh,
salam embel-embel Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri eh, apa lawan kami yang kami banggakan, bla 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 lah. Jangan terlalu fokus ke sana, fokus ke materinya aja. Karena yang lebih dinilai dari pidato dalam debat dengan juri debater adalah kontennya, adalah isinya, argumentasinya, premisnya, strukturnya, dan lain sebagainya. Dan apakah kita boleh untuk memberikan sapaan-sapaan seperti itu? Boleh-boleh aja, tapi dikurang-kurangi. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman ketemu sama lomba debat yang jurinya itu dosen, guru, akademisi, akan lebih bagus untuk ke fokusin ininya ke ya nggak apa-apa untuk memberikan embel-embel seperti itu biar lancar ininya apa ya kayak sapa-sapaannya karena di dalam konteks eh, lomba debat yang jurinya akademisi mungkin teman-teman akan lebih banyak berlawan dengan data banyak-banyakan ngasih data nanti terus nggak masalah untuk memberikan sopan santun di sana yang lebih karena biasanya bobot dari poin manner akan lebih tinggi. Nah, itu ya untuk kesimpulan pertama. Yang kedua, untuk kesimpulan yang kedua, di dalam berdebat sebisa mungkin untuk memberikan sebuah persuasi, keyakinan, penegasan dari poinnya. Penegasan itu beda dengan pengulangan. Kalau pengulangan ya udah kita ulangi aja apa yang kita sampaikan. Penegasan kita lebih fokus pada memberikan alasan kenapa itu penting, kenapa ini lebih baik, kenapa harus didengerin banget. Lebih sering untuk menggunakan penegasan ketika kita udah menjelaskan sesuatu, biar orang kayak, oh ini penting dan bernilai. Nah, itu untuk bagian yang kedua. Untuk bagian yang ketiga, mungkin em, kalau misalnya teman-teman masih ada kendala dengan apa ya, grogi, blank, filler word, dan lain sebagainya. Aku kan bilang itu adalah normal dan tidak masalah, teman-teman. Caranya adalah dengan sering-sering berlatihan. Nah, bagi teman-teman yang tadi udah ngeliatin videonya, itu udah bagus dan di titik yang kayak kita mudah untuk memahaminya. Kita mudah untuk tahu apa maksud dari yang ingin kamu sampaikan. Cuma kedepannya kalau misalnya pengen lebih baik, mungkin akan lebih bagus jika dibawakan secara lebih santai, tapi ada penegasan-penegasan di sana. Kayak ini poin penting, ya udah ditekankan nadanya di sana. Dan yang terakhir, em, bagi teman-teman yang apa ya, yang pengen untuk direview lagi, aduh, nggak bisa lagi ya. Yang pengen direview lagi mungkin kalau misalnya mau dan mengikutin aturan dari cara main Ansa kemarin yang ngirim video dan tag dan lain sebagainya dan kelupaan atau kelewatan sama aku, silakan di PC aja nanti. Nanti aku bakal coba untuk diskusikan dengan ini teman-teman dari tim Ansa lagi gimana gimana gimananya ya. Karena tadi kemarin itu kita ada reward dan perjanjian gimana akan ada mentoring gratis bagi yang terbaik di video-video ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nge-upload tapi merasa kayak kok aku nggak dinilai, silakan dilaporin aja. Nanti aku bakal coba tanyakan ke atas lagi ke tim dan untuk hasilnya nanti aku akan coba nilai dulu semuanya. Akan aku kirimkan hasilnya nanti di grup, entah itu dari aku atau dari rekan-rekan tim Ansa lainnya. Oke, mungkin untuk hari ini dan penjelasan-penjelasan reviewku itu aja teman-teman. Terakhir aku bakal coba untuk buka tanya jawab dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan dulu, baik itu tentang reviewan ini, tentang tugas dan tentang apapun itu. Oke, tidak ada. Kalau dari Rifki tidak ada. Dari teman-teman yang lain gimana teman-teman?
yang baru join. Oke, silakan Mega. Tidak, nggak apa-apa. Eh, tentang apa tuh? Kesalahan umumnya itu memang umum banget ya. Kalau kesalahan umum banyak sih. Oke, oke, oke. Wait, wait. Aku stop share screen aja deh. Oke, ya Kak, yang sering ditemuin di lomba debat. Kesalahan umum ya. Pertama, ini yang umumnya tuh kayak umum banget gitu loh. Yang dasar banget. Karena kita tuh nggak bisa memberikan kategori kesalahan umum pada lomba debat yang berbeda. Nah, awalnya kesalahan umum bagi peserta-peserta lomba debat itu adalah dia tidak mencari tahu dulu ini lomba debat apa, jenis lomba debatnya apa gitu. Karena lomba debat, mau itu debat bahasa Indonesia sekalipun, itu masih banyak jenisnya teman-teman. Ada lomba debat konstitusi, itu punyanya anak hukum. Bawaannya harus undang-undang. Ya, teman-teman lihat aja lah video-video debat anak hukum yang ada di YouTube itu banyak. Yang kedua, debat parlementer, yang ini yang kita pelajari sekarang. Yang ketiga, sebenarnya ini adalah debat akademik. Dia tuh pakai sistem parlementer, tapi di dalam penjurian yang jadi juri itu adalah akademisi. Sedangkan debat parlementer yang normally itu adalah jurinya pendebat, orang yang memang di bidang debat gitu. Kesalahan umum dari peserta-peserta yang ikut lomba debat adalah dia tidak tahu dulu apa yang sebenarnya diinginkan sama si jurinya. Jadi kadang kayak dia bagus di konstitusi, tapi dia ikut lomba debat parlementer dan menggunakan style-style konstitusi di parlementer. Alhasil dia kalah. Gitu juga sebaliknya. Dia hebat dalam riset data. Dia hebat dalam mencari banyak data. Tapi datang di debat parlementer yang jurinya itu pendebat. Nah, bukannya data kamu dihargai sebagai nilai, data kamu malah dipertanyakan. Ini kamu cek Google ya tadi. Ini kamu cari di jurnal ya tadi. Nah, alhasil dia kalah. Gitu juga sebaliknya. Dia pinter debat parlementer, jurinya di better. Tapi ikut lomba debat parlementer yang jurinya akademisi. Dia bawain lah style parlementer yang ngomongnya lebih cepat, yang yang kurang sama data, yang nggak ada data kutipannya. Otomatis dia juga bakalan kalah. Nah, teman-teman, pertama, kesalahan umum yang paling sering muncul itu adalah kita nggak identifikasi dulu, ini lombanya lomba debat apa. Makanya sebagai peserta lomba debat, teman-teman harus lebih komunikatif dengan panitia lombanya. Tanyakan, ini lomba debat jenis apa? Yang kedua, kalau misalnya panitianya nggak terlalu paham, karena kadang panitia-panitia lomba itu juga nggak paham dengan lomba debat biasanya. Teman-teman langsung aja tanyain, ini latar belakang dari jurinya apa? Kalau bisa, mintain CV-nya. Jurinya, CV dari jurinya mana? Nah, ketika teman-teman udah baca CV dari jurinya, baru teman-teman bisa ngasih kesimpulan. Ini pendebatkah jurinya atau akademisi? Baru sesuaikan nanti sama style yang dibutuhkan per masing-masing lomba debat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memahami um, strategi debat berdasarkan eh, step by step, dasar-dasarnya. Kayak em, tiba-tiba udah sparring aja gitu. Belum tahu role speaker, udah sparring. Belum tahu gimana cara case building, udah sparring. Alhasil, sparring yang teman-teman lakukan itu hanya akan apa ya? Berputar-putar pada kualitas teman-teman saat itu juga. Di sparring selanjutnya, teman-teman juga akan mengulangi hal yang sama. Mungkin akan ada upgrade, tapi nggak terlalu signifikan. That's why belajar teori dulu sebelum teman-teman pengen praktik. Kokoh dulu di teori, kokoh dulu di praktik dasar-dasar, baru praktik sparring. Kebanyakan orang-orang sparring itu kebanyakan pemula sering-sering banget dia sparring, tapi nggak terlalu fokus ke dasarnya. Alhasil waktunya terbuang sia-sia. Karena dalam debat biasa satu kali sparring itu bisa sampai 2 jam. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak gitu, jadi nggak efisien nanti em, latihannya. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah em, tidak mencoba mengenal dengan debat.
tidak mencoba mengenal dengan debat, maksudnya adalah debat di dunia debat itu punya banyak sekali istilah-istilah yang enggak yang jarang digunakan sama orang-orang awam. Kayak likelihood, analisis proses, delta, sanggahan, klarifikasi, premise, terus apa lagi? Kesimpulan, weighing, dan lain sebagainya. Itu banyak istilah-istilah. Sehingga kalau misalnya kita nggak kenal, nggak coba untuk kenalan dengan itu dari awal, alhasil akan bingung kamu. Mau itu kamu belajar debat, atau kamu sparring, atau kamu dijuriin sama orang yang dimana kayak mungkin secara konten bagus jurinya, secara konten bagus pematerinya. Tapi karena kita tidak paham apa yang dibicarakan dia, alhasil nggak nyerap di otak kita. Makanya teman-teman dari awal-awal debat ini, cobalah untuk kenalin aja dulu dunia debat nih. Baru nanti kalian terjun. Apakah ini prosesnya cepat atau lambat? Akan jadi proses yang lambat. Karena biasanya di debat itu bakalan butuh waktu yang lama gitu loh. Kayak kalian untuk fit in ke dunia debat biar bisa sampai di titik yang kalau sparring menang terus. Nah, itu mungkin tiga kesalahan-kesalahan umum yang sering yang sering dilakukan sama pemula-pemula. Kalau misalnya bicara tentang kesalahan umum secara spesifik, misalnya kayak praktik gitu, dalam argumentasi, dalam case building, dalam sanggahan, dalam mencari ide dan lain sebagainya, mungkin akan jadi kayak panjang banget karena itu bakal banyak kategori-kategorinya dan di per kategori itu akan banyak juga poin-poinnya. Mungkin itu jawaban singkat dari aku, Mega, karena ini fokusnya ke lomba debat bukan ke pelaksanaan debatnya. Oke, sama-sama. Selain dari Mega, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Hitung sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mungkin nggak ada ya, teman-teman. Karena sudah selesai kita reviewnya, sudah selesai ngasih kesimpulannya, sudah selesai tanya jawabnya, maka sudah selesai workshop debat di hari kedua ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti workshop ini. Semoga apapun yang kita pelajari di hari ini bisa menjadi ilmu bagi kita ke depannya dan bisa bikin kita lebih improve menjadi lebih baik. Aku tutup dulu.